cinta. Hai Toleng-toleng. Kembali lagi bersama AMTV. Kembali lagi bersama konten yang sangat mengedukasi untuk kalian semua guys. Dan kita udah lama banget gak bikin video, jujur banget sih, karena kita emang sibuk guys. Bukan sibuk banget sih, soalnya dia susah banget diajakinnya. Ya maafin banget ya guys, soalnya rebahan aku lebih itu ya. Kayak misalkan ayo kita bikin konten enggak, nanti aja. Bukan gitu guys, masalahnya sebenarnya aku tuh nunggu jadwal Ai mandi. Soalnya aku juga kan kerja gitu guys, dia juga kan sibuk dengan aktivitasnya, kehidupannya sendiri. Kayak gitu, jadi kita ya udah. Tapi kita tetap nyempetin waktu kok buat ngasih tips buat kalian yang bermanfaat. Semoga aja kedepannya kita bakal lebih rajin aja ya, lebih rajin, lebih. Hampir di setiap video lu minta doanya kayak gitu, tapi lu nya sendiri males. Sedangkan makanya kalian harus support kita, support kita dong. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang manfaat disunat bagi kesehatan. Nah gini guys, sebelumnya apa itu disunat? Mungkin apa namanya? Mungkin sebagian orang belum tahu apa itu artinya sunat ya. Jadi sunat itu adalah proses pelepasan atau pemotongan kulit yang menyelubungi ujung penis gitu guys. Jadi pemotongan penis sebagiannya gitu loh. Iya, yang di ujung penis yang kuncup gitu guys. Soalnya bagi warga Indonesia khususnya muslim, sunat itu kan emang wajib kan. Selain untuk membersihkan juga bisa mensucikan. Entah itu anak laki-laki baru lahir atau pas menginjak sekolah dasar. Kayak gitu. Tapi ternyata guys, bukan cuma untuk membersihkan dan mensucikan aja, tapi banyak banget manfaat lainnya. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram kita yang dari sini. Jadi guys, yang pertama itu adalah manfaat sunat bagi kesehatan pria adalah yang pertama, mengurangi resiko penyakit menular seksual. Jadi, saat kita disunat, kulit yang menyelubungi ujung penis akan dipotong dan dibersihkan. Pemotongan ini membuat anak laki-laki akan terhindar penyakit menular seksual seperti human papilloma virus atau HPV. Selanjutnya, manfaat sunat juga akan terhindar dari herpes dan sifilis, guys. Gitu. Wow. Gitu. Jadi, kalau misalkan kita ngebuang si kulit kanyutnya kulit penis itu kan itu pakai bahasa Sunda atau yang mana ini pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan kita ngebuang si kulit itu kentik kita tuh, jadi menjauh aja gitu si penyakit yang emang agak berbahaya gitu, kayak herpes, sifilis, HPV gitu kan, virus yang lainnya kayak gitu. Soalnya kan itu tuh kan kayak apa sih, kayak apa namanya, kayak menghambat itu, apa sih, bukan menghambat, apa sih, apa ini namanya, menyaring, menghalangi, apa jadi naon? Jadi kayak antibody gitu apa ya? Ngerti nggak sih kalian? Ngerti aja. Gue juga ngerti. Udah jadi lagi guys sekarang. Jadi guys, ternyata disunat itu penting banget ya guys, karena bisa menghindari, bisa mencegah dari penyakit yang tadi gua sebutin tadi gitu kan. Soalnya sekarang aja bukan cuma muslim aja sih, banyak orang luar negeri yang udah tahu manfaatnya banget, dia lebih memilih sunat dan malah nggak banyak juga orang yang udah dewasa memilih. Kan kalau orang zaman dulu kan diibaratin sunat tuh dipojokin kayak ke muslim harus disunat, tapi sebagian mungkin sekarang udah zaman udah maju gitu, jadi orang-orang juga disunat juga bukan orang muslim aja gitu kan, tapi karena kesehatan kayak bule kayak misalkan kan dulu kan mantan gua itu kan gimana ceritanya? Kenapa mantannya gitu? Tapi guys, kalian pernah nggak sih ngelihat perbandingan titik yang udah disunat sama yang belum? Pernah belum sih? Kan tadi udah keceplosan. Ya, kalau gua kan belum pernah, soalnya gua masih perawan. Gimana? Apanya? Jadi gitu guys, jadi bentuknya tuh gitu, kayak kulit. Oh, ada ini aja. Yang menyelubung gitu. Kayak rumbayan guys, helm. Ya kuncup gitu guys. Oh my god. Gitu guys.
Oke guys, selanjutnya ada penurunan resiko penularan HIV. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa kegunaan sunat dapat menghindari penularan terhadap HIV. Sementara studi yang dilakukan di Kenya, Afrika Selatan, dan Uganda mengungkap bahwa kelebihan sunat dapat menurunkan resiko pria terinfeksi HIV sebanyak 60%. Gitu guys. Jadi gimana ya? Jadi walaupun kalian melakukan seks dengan bersih, dengan aman, kayak menggunakan kondom kayak gitu-gitu, tetap aja kan nggak menutup kemungkinan kalian terkena HIV. Tapi kalau kalian disunat itu ya setidaknya kalian sedikit mencegah dan menghindari dari penyakit seperti yang HIV kayak gitu-gitu kan. Soalnya kelamin seperti itu. Membuang penyakit juga guys gitu. Dan yang ketiga adalah menghindari resiko fimosis. Jadi pria yang tidak sunat harus menarik kulupnya ke bawah setiap akan berhubungan badan kan. Beberapa pria kerap kesulitan menarik bagian itu karena kulup kerap memiliki lubang yang kecil sementara glans atau kepala penis semakin membesar. Kebiasaan menarik dan mengembalikan kulup itu membuat penis mengalami balantis yang berupa radang. Gitu guys. Jadi kalau misalkan diibaratinnya gini biar kalian cepet ngerti gitu ya. Kan gini, jadi kalau misalkan kita berhubungan badan, otomatis kan si penis kita tuh kan ngacang, membesar gitu kan. Membesar, otomatis si kulupnya juga jadi mengecil, jadi menipis gitu loh. Beda sama kalau misalkan yang layu, otomatis si kulupnya juga kan menebal. Tapi kalau misalkan kita ngacang gitu kan, jadi meregang gitu. Jadi si kulupnya tuh jadi menipis, sama si kepala kenti kita kan jadi besar. Jadi kan otomatis kalau misalkan berhubungan badan, jadi si kulupnya tuh dikebawahin gitu. Nah bayangin deh kalau misalkan tiap hari hubungan badan gitu kan, si kulupnya tuh ditarik ke bawah kan, itu kan tiba-tiba robek gimana? Butuh tenaga banget kan, tenaga gitu kan, butuh tenaga, takutnya tuh malah jadi infeksi radang gitu. Terus makanya kalau misalkan itu kontol dalam kondisi mati mah nggak apa-apa, it's okay kan, gampang digitu-gitunya. Kalau misalkan tapi kan kalau misalkan itu posisi tegang kan susah kan, tutup bukanya itu kan. Jadi angka lebih baiknya sunat gitu guys, biar kalian tuh menghindari radang kulitnya gitu. Masnya hafal banget soal perkanjutan belum sunat. Iya dong gitu. Gitu guys. Tapi aku curiga, Mas udah disunat belum Mas? Udah lah, waktu kelas berapa? Waktu kelas 3 SD. Oke guys, lanjutan yang sebelumnya itu ya, dapat menghindari risiko belantitis juga. Belantitis adalah ketika kepala penis sudah menjadi radang dan bengkak, misalnya disebabkan oleh kondisi menular seksual, infeksi jamur yang disebabkan Candida albicans, iritasi kulit, atau kondisi kulit lainnya. Kondisi ini jarang terjadi pada pria yang sudah disunat, jadi manfaat dan kelebihan sunat mampu mencegah kekambuhannya. Coba jelasin nih. Gitu guys, jadi kan yang tadi sebelumnya dijelasin kan, tadi kan untuk mencegah jadinya radang. Nah kalau yang ini lebih bahaya lagi, kalau misalkan udah menjadi radang, jangan jadi timbullah penyakit menular seksual lainnya gitu kan. Jadi kan kita kan nggak tahu, kita kan taunya cuman itu bengkak biasa, itu cuman radang doang. Nah takutnya kalau misalkan kalian udah mengalami gejala seperti itu, terus kalian keceplosan tuh main gitu kan, ngewe gitu kan, udah kayak gitu tuh, kalian tuh otomatis kan kita nggak tahu cowoknya bersih apa enggak, terus kitanya bersih apa enggak, otomatis kita tuh nggak sadar gitu kan. Nah tiba-tiba jadi mudah dapat ke penyakit menular seksual lain seperti itu. Soalnya kita nggak tahu ya resiko. Dan kalian juga jangan mentang-mentang ada kondom kayak gitu, soalnya kan nggak menjamin guys. Kondom juga kemungkinan juga buat kalian nggak kena penyakit itu ya guys. Gitu guys. Dan guys, sunat itu menurunkan resiko infeksi kandung kemih. Pria dengan penis masih memiliki kulu akan susah membersihkan bagian glans dengan cepat. Selain itu, urin juga kerap mengotori kulup sehingga peluang bakteri berkembang dan menyebabkan infeksi kandung kemih semakin membesar. Jadi gini guys, biar mudah kalian nangkepnya gini. Kalian kan kalau misalkan habis pipis gitu ya, kalau misalkan kalian yang masih punya kulup, pipis kan cebok, pasti kan cebok. Kalau cowok kan ceboknya cuma gitu doang kan. Iya. Tapi kan terus kalian mau ngebersihin area dalam kulupnya tuh gimana, susah gitu kan. Sedangkan itu tuh kan banyak kuman-kuman yang nggak terlihat, apalagi kan
Yang ke satu, kalau misalkan kalian habis melakukan hubungan seksual gitu kan, takutnya masih ada sperma di selip-selip kantung kemihnya tuh, udah gitu udah mah jadi infeksi apa-apa. Soalnya kan tersisa juga kan di situ. Tersempit. Jadi kayak apa ya, bukan nguyumbang teh apa sih, kayak nyelap gitu loh, kayak yang nempel gitu si cairannya. Si cairannya tuh ke si kulitnya tuh. Jadi menghambat banyaknya kotoran gitu, udah mah kotoran dari sperma gitu kan, bakteri-bakteri yang lain ditambah sama air kencing tadi gitu kan, bersihnya susah. Masa iya sih kalau misalkan kalian kencing kalian harus dikulitin gitu kan sih, itu kan. Jadi intinya lebih mempermudah gitu kan kalian untuk membersihkan penis. Iya gitu. Kalau misalkan kalian gak disunat kan gampang, nggak gitu doang bersih udah gitu kan. Membuang penampungan bakteri. Kayak misalkan apa ya? Kalau misalkan kalian udah disunat kan bentuk si kentik kalian tuh kan cuman kepala, batang, udah gitu kan. Tapi kan kalau misalkan kalian masih punya si apa namanya kuncup, jadi si kepalanya tuh ditutupin sama si kuncupnya itu loh. Jadi kuncup, jadi kalau misalkan pengen lihat kepalanya harus dikupas dulu gitu kayak pisang gitu. Ya, dan jadi kalau misalkan ada kuncupnya doang, sisa-sisa kotoran kalian itu, entah itu sperma atau air kencing, itu pasti akan mengendap di situ kan. Apa sih tadi bahasanya? Bukan nyumbang gitu guys. Oke. Next. Dan ada yang lebih penting lagi guys, ternyata sunat itu meningkatkan kepuasan seksual. Wow. Kelebihan sunat pada pria dapat meningkatkan kepuasan pasangan dan kesehatan seksualnya. Sebuah studi 2011 menemukan bahwa pria dewasa yang disunat cenderung memiliki tingkat infeksi human papillomavirus HPV yang lebih rendah. Begitu pula dengan pasangan wanitanya, karena sunat dapat mengurangi resiko infeksi pada pria. Lebih sedikit HPV pula yang ditularkan ke pasangannya. Sekitar 40% wanita melaporkan lebih puas secara seksual kepada pasangannya yang disunat. Gitu guys, jadi intinya gini nih, kalau misalkan dijabarin biar kalian ngerti gitu kan. Jadi gini, kalau misalkan cowok yang masih ada kuncupnya sama enggak berhubungan badan, bedanya dalam artian, jadi kalau misalkan cowok yang udah disunat itu pasti mudah dapat rangsangannya. Soalnya apa? Jadi lebih ngena, soalnya kan titik lemahnya cowok itu dari kepala penisnya kan. Gak ada yang ngalangin ya. Tapi kalau misalkan kalian masih punya kuncupnya, takutnya pas kalian genjot kayak gitu kan, si kuncupnya takutnya maju gitu kan. Jadi otomatis si reaksi rangsangannya tuh berkurang gitu. Udah kan tadi juga tadi yang dia sebutin kan apa sih, 40% wanita sama laki-laki ngomong kalau misalkan cowok yang udah itu lebih enak dalam artian lebih ngena, lebih kerasa gitu untuk kan. Untuk wanita ataupun pria nih. Ya gitu guys, jadi nggak ada yang ngehalangin gitu. Oke guys, segitu tips dari AMTV. Semoga apa yang kita omongin kalian bisa dapat pahami. Kalian mengerti dan pahami. Semoga kalian apa? Pokoknya untuk laki-laki yang belum disunat, cepat segera sunat karena manfaatnya banyak banget buat kalian. Biar kalian cuma semutnya banyak banget. Sakit ya sih, emang sakit banget ya? Nggak sakit, cuman sakitnya banyak banget. Ya udah nggak apa-apa, yang penting buat kesehatan daripada sekarang kalian biar menghindari berbagai penyakit. Sakitnya cuma gitu kan. sebentar, tapi manfaatnya seumur hidup buat kalian. Gitu guys, soalnya yang gua tahu semakin tua kamu disunat, semakin susah juga proses sunatannya. Karena kulitnya semakin tebal. Salah satunya itu, dan gak tahu apa, nanti dijelasin lah gitu kan. Pokoknya gitu ya, semoga aja kita bisa ngasih edukasi seks untuk kalian semua. Kalau ada yang belum ngerti bisa komen. Dan kalau misalkan kalian mau request kita mau bikin video tentang seks edukasi tentang apa, boleh kok kalian komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa support YouTube kita guys, biar kita semakin semangat bikin videonya, biar kita semakin bisa ngasih edukasi yang lain yang lebih dari itu kepada kalian gitu guys, dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa follow Instagram kita
berdua ya. Udah di sini ya. Udah. Oke. Udah. Oke. Bye bye. See you next video. Bye bye.